Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin sudah mendengar kasus utang Anies kepada Sandiaga Uno pada pemilihan gubernur 2017. Saya rasa kalau orang bertanya pada Anda, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya duga Anda akan mengalami kesulitan menjelaskannya. Tapi ini bukan Anda saja. Kasus ini memang tidak mudah dipahami. Menurut saya ada begitu banyak kejanggalan dan keanehan dalam kasus ini. Tapi rangkaian kejanggalan dan keanehan inilah yang menjadikan kasus hutang Anies ini menarik. Terbongkarnya kasus ini sendiri mengejutkan. Yang pertama kali mengangkatnya adalah Erwin Aksa. Erwin adalah wakil ketua umum Golkar sekaligus keponakan Yusuf Kala yang selama ini dianggap sebagai penyandang dana Anies. Pada 4 Februari lalu, dia jadi tamu untuk kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Erwin ini sebenarnya bukan tokoh publik yang sedang dibicarakan. Jadi saya rasa Erwin sengaja diundang di acara itu untuk membocorkan sebuah rahasia terpendam tentang hutang Anies. Menurut Erwin, dia menjadi tim pemenangan Anies Sandi dalam pemilihan gubernur DKI tahun 2017 dan dia tahu ada perjanjian antara Anies dan Sandiaga. Sandiaga dalam perjanjian itu meminjamkan uang 50 miliar rupiah pada Anies untuk membiayai kampanye putaran pertama. Menurut Erwin, yang mengusulkan bentuk kerjasama itu adalah Yusuf Kala, karena JK membuat perjanjian serupa saat berduet dengan SBY pada Pilpres 2004. Erwin bercerita kondisi tim kampanye Anies sedang dalam keadaan sulit. Karena itulah Sandi disarankan untuk menalangi kebutuhan dengan memberi pinjaman 50 miliar rupiah. Yang punya logistik kan Sandi, kata Erwin. Sandi kan banyak saham, likuiditas pun bagus. Demikianlah Sandi mendanai kampanye Anies di putaran pertama. Erwin mengatakan dia turut mendraft naskah perjanjian antara Anies dan Sandi itu. Seperti saya katakan, rasa-rasanya si Erwin bicara di sana memang untuk menggelindingkan bola panas bahwa Anies berhutang. Dan ini menjadi menarik karena Erwin dan keluarga Yusuf Kala dikenal sebagai salah satu pendukung dana utama Anies. Kalau sekarang Erwin tiba-tiba menggulirkan bola panas ini, apakah ini menandakan adanya perseteruan antara kubu JK dan Anies? Apapun latar belakangnya, bola panas yang diumpan Erwin itu kemudian disambut. Sandiaga Uno pun bicara. Menurutnya, ia memang memberikan pinjaman itu, tapi ia tidak lagi mempersoalkannya. Ia sudah mengikhlaskan uang itu setelah sholat, memohon petunjuk pada Tuhan dan berdiskusi dengan keluarga. Kata Sandiaga, ia memilih fokus menatap masa depan. Setelah Sandiaga bicara, cerita semakin seru dengan beredarnya fotokopi perjanjian tertulis yang ditandatangani Anies pada 9 Maret 2017. Di situ terbaca Anies melakukan 3 kali peminjaman. Utang pertama tanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Utang kedua tanggal 2 Februari dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah. Kemudian pada 9 Maret 2017 itu Anies meminjam kembali 42 miliar rupiah. Dalam surat itu Anies menegaskan bahwa pinjaman 1, 2, dan 3 itu diperlukan sebagai dana kampanye karena dana yang dijanjikan oleh Erwin Aksa sampai saat itu belum juga tersedia. Dikatakan pula Anies berjanji bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika dia dan Sandiaga tidak berhasil memenangkan Pilgub DKI. Tapi bila Anies dan Sandi menang, maka Sandi berjanji akan menghapus dana pinjaman 1, 2, dan 3. Jadi terlihat pinjaman buat kampanye Anies itu terbagi 2. Yang pertama, 50 miliar rupiah datang dari Sandiaga. Yang kedua, 42 miliar rupiah datang dari pihak ketiga. Dalam surat kesepakatan itu, pinjaman dari Sandi tidak ditegaskan harus dibayar. Yang harus dibayar adalah 42 miliar rupiah dari pihak ketiga kalau Anies Sandi kalah. Siapa pihak ketiga itu? Tidak ada penjelasan. Bisa saja Prabowo, atau keluarganya, atau bisa saja keluarga Soeharto, atau misalnya Tommy Winata, atau siapapun. Pertanyaan ini nampaknya akan tetap tidak terjawab selama para pelaku dan saksi sejarah tidak mau bicara. Sandiaga Uno saja sudah menyatakan dia tidak akan lagi bicara soal hutang di tahun 2017. Hanya akan membuat keriuhan katanya. Masalahnya, publik perlu tahu siapa yang sebenarnya sudah mengucurkan dana begitu besar dengan kesepakatan yang sangat mengherankan.
Kalau Sandiaga sampai mengeluarkan dana 50 miliar rupiah, itu sangat bisa dipahami. Dia sendiri kan memang maju sebagai cawagup ketika itu. Jadi wajarlah dia dan Gerindra yang mendukungnya mengeluarkan dana sebesar itu. Dan toh nyatanya dalam kesepakatan yang tadi disebut, Sandi juga tidak menuntut uang itu dikembalikan. Yang tidak wajar adalah apa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengucurkan dana 42 miliar rupiah itu. Perjanjian yang mereka setujui sangat janggal. Bayangkan, kalau Anies menang, utang dianggap lunas. Tapi kalau Anies kalah, utang harus dibayar. Selama ini di politik ada beberapa tipe penyandang dana. Saya berusaha membayangkan ke dalam kategori mana si pihak ketiga ini bisa dimasukkan. Kemungkinan pertama, mereka adalah teman-teman yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Anies. Jadi mereka membantu 42 miliar rupiah dengan tulus. Mereka percaya bahwa kemenangan Anies akan membawa kesejahteraan buat banyak orang dan karena itu mereka rela membayar 42 miliar rupiah untuk memenangkan Anies. Mungkin mereka punya si harapan kalau menang ya bagi-bagi dong. Tapi harapan itu tidak akan dinyatakan di awal, apalagi secara tertulis. Tapi masalahnya, si pihak ketiga ini tidak pas dikategorikan sebagai teman, karena dalam kesepakatan itu mereka menuntut Anies membayar utang kalau Anies kalah. Bayangkan, kalau Anies kalah, dia kan tentu sangat down. Jadi masa ketika Anies frustrasi, down, dia dituntut bayar utang 42 miliar rupiah. Jadi mereka tidak pantas dinyatakan sebagai teman. Kemungkinan kedua adalah mereka masuk dalam kategori investor. Sebagaimana logika para investor dalam dunia bisnis, mereka ini berani menanamkan modal dengan harapan Anies menang. Kalau sampai Anies kalah, itu semestinya adalah risiko yang memang harus ditanggung bersama. Hanya saja kalau Anies menang, para investor berharap akan memperoleh keuntungan dari naiknya Anies. Mungkin dalam bentuk uang, bisa proyek atau kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan bisnis mereka. Mereka tidak dengan sendirinya jahat, melainkan hanya bersikap sebagai pelaku bisnis biasa. Cocokkah si pihak ketiga ini dengan kategori investor? Tidak juga, karena nyatanya mereka tak menuntut apa-apa kalau Anies menang. Apalagi mereka berharap utang itu baru dikembalikan kalau Anies kalah. Itu bukan cara berpikir investor. Nah, ada kemungkinan ketiga, penyandang dana yang berhati mulia sekaligus kejam. Dia berhati mulia karena meminjamkan begitu saja 42 miliar rupiah dan tidak mengharapkan apa-apa ketika Anies menang. Tapi dia sekaligus kejam, karena begitu Anies kalah, Anies justru harus mengembalikan semua uang yang sudah dipakainya. Jadi bisa dibilang ada begitu banyak kejanggalan dalam seluruh penjelasan terkait utang piutang ini. Tapi terlepas dari siapa pihak ketiga yang meminjamkan uang ini, mungkin gara-gara itulah Anies tahu bahwa dia harus memenangkan pemilihan gubernur dengan cara apapun. Itulah yang mungkin menyebabkan Anies bersedia melakukan langkah sekotor apapun, karena dia tahu kalau dia sampai kalah, dia akan kehilangan segala-galanya. Kita tunggu saja kelanjutannya. Yang jelas itu menunjukkan adanya perpecahan serius dalam kubu pendukung Anies. Karena itu, mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.